Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Cerita. Cerita suka duka, ceritakan semaunya. Halo semuanya. Ya Allah, ya Allah ya. Oke, sekarang aku sama cewek lagi. Kenalin dong. Kenalan apa? Kenalan biasa. Iyalah, terserah kamu. Ayo. Hai guys. Hai. Yes. Okta, perkenalkan aku Okta. Namanya Okta. Iya, namanya Okta. Dia masih muda banget. Iya. Anak 2000-an. Generasi Z. Iya. By the way, sorry aku pakai Gen Z. kacamata ini karena di sini silau banget. Aku nggak kuat panas. Nggak kuat silau maksudnya. Pusing. Udah ketahuan dia, anjir. Astaga. Jadi sekarang aku mau bahas tentang dunia pertoksikan sama dia. Betul. Dia alumni pertoksikan duniawi. Iya, jangan ditiru ya guys. Kamu Nggak baik. toksik apa? Toxic relationship sih. Toxic relationship with boyfriendnya ya. Yes. Mantan ding ya. Iya, Ex. mantan. Iya, benar. With my ex. Wah. Jadi ya sebelumnya aku udah dengar cerita sedikit dari dia tentang hubungan ketoksikannya. Tapi biar kamu cerita dulu aja ya. Iya. Boleh. Jadi kapan kamu pertama kali mengalami hubungan toksik? Tahun 2019 awal. Kamu mengalami hubungan toksik sama satu orang aja? Kalau hubungan toksik ya sama satu orang sih, iya satu orang aja. Satu orang aja. Itu tahun 2019 kemarin. Iya 2019 awal. Terus tahu toksiknya pas kapan? Itu pas hubungan udah berjalan 3 bulan, jalan 4 bulan itu udah mulai kerasa toksiknya. Padahal masih muda loh ya. Iya, tapi ya alhamdulillah sih udah dikasih lihat di awal-awal. Jadi kayak nggak sampai yang bertahun-tahun baru dikasih tahu gitu loh. Jadi sakitnya tuh nggak yang lama-lama banget gitu loh Mbak. Jadi pas awal ya bersyukur aja sih bisa dikasih tahu lebih awal. Terus toksiknya itu ke arah apa? Ya kayak lebih ke kekerasan sih. Kekerasan terus terus sama selingkuh. Tapi kayaknya selingkuh di pacaran sih kayak mungkin udah biasa ya. No, itu nggak normal. Nggak normal, selingkuh kekerasan tuh nggak normal. Iya. Aku nggak mau itu dinormalkan. Oh iya benar sih. Cuma kayak selama aku beberapa kali pacaran ya, cuma yang baru kali ini aja sih yang kayak menurutku kayak bener-bener toksik banget gitu loh Mbak, sampai dia main tangan itu menurutku bener-bener aduh enggak, aku lepas aja. Soalnya kayak aku mikir gini kan, kamu ngasih kontribusi apa ke aku kok kamu bisa Berani. kasarin aku gitu ya. Soalnya orang tua aku sendiri tuh nggak pernah main tangan gitu loh Mbak. Meskipun kayak mungkin orang tua kalau emosi kan mungkin kayak marah gitu ya, tapi marahnya kan nggak sampai kayak yang kata-kata kasar ataupun sampai main tangan kayak gitu-gitu kan. Cuma kalau ini kayak wah benar-benar kayak speechless banget Mbak. Itu kamu kok bisa ditoksikin tuh karena apa? Kan sometimes ya hubungan toksik itu sebenarnya kan dari orangnya sendiri yang toksik toh. Tapi orangnya sendiri pasti kan ada pemicu toh. Iya. Aku sih nggak ngerti ya masalahnya apa, soalnya dia kan kita juga udah pokoknya jalan 3 bulan itu kita udah jarang komunikasi. Dia katanya juga lagi sibuk sama kuliahnya, aku juga sibuk sama kuliahku. Terus akhirnya kan kayak miskom gitu kan. Terus aku juga nggak tahu sih, aku udah tanya ke dia kalau misal kayak ada yang kurang dia suka dari aku kan bilang. Kalau kamu nggak suka dari aku, kamu bilang biar aku tuh kayak aku harus tahu harus ngapain gitu loh Mbak ke dia. Tapi dia tuh nggak pernah bilang apa-apa. Juga aku juga nggak ngerti sih dia jadi kayak gitu. Aku juga nggak tahu sih. Mungkin aku emang kayak gini kan. Mungkin karena fisik aku kayak gini, jadi dia kayak cari yang lebih lah. Kan tahu sendiri sih manusia kan nggak pernah cukup. Jadi mungkin kayak gitu sih. Tapi aku juga kurang tahu sih. Terus tadi kamu bilang dia kekerasannya nggak fisik aja tapi ada selingkuh toh. Iya. Selingkuhnya itu apa emang yang fisiknya lebih bagus dari kamu? Nggak, jangan gitu aku nggak suka. Lebih ke arah dia nggak kayak kamu nggak. Yang kalau dari aku ya, yang aku lihat dari yang beberapa cewek yang aku lihat yang pernah ketemu langsung itu emang
rata-rata nggak kayak aku banget sih Mbak. Langsing gitu. Iya bener, kayak mengarah ke fisik semua sih menurutku. Kayak ya yang kurus lah, yang pokoknya bodinya tuh yang kayak bagus, yang body goals gitulah Mbak. Terus ya gitulah. Berarti sebenarnya si mantanmu ini lebih ke fisik ya. Iya benar-benar. Berarti untuk hubungan yang sebenarnya harus ada di hubungan, dia nggak kayak dari komunikasi, cara menghargai gitu nggak sama sekali. Terus kenapa kamu milih dia? Nggak tahu ya Mbak, kayak pasti orang itu normal Mbak ya. Kalau awal itu pasti kan kayak keluarin semua baiknya, kayak gitu kan. Ya cewek siapa sih yang nggak baper? Ya kayak gitu sih. Terus kayak lama-lama, wah udah keluar mulai busuknya, keluar satu persatu, tiba-tiba dreng, wow, langsung kayak astagfirullahaladzim. Tapi ya kamu kan katamu kan karena kelihatan bagus dia di awal. Apakah hubungan-hubungan kamu sebelumnya emang semuanya seperti itu sehingga kamu bisa terpikat orang ini? Iya sih, yang sebelumnya emang kayak gitu sih Mbak. Cuma kayak ya emang kalau yang sebelumnya sih nggak yang sampai main tangan atau sampai selingkuh sih. Cuma kayak pernah ke gap keluar sama cewek, tapi yang nggak sampai yang kayak yang ini gitu loh. Kalau yang ini kenapa emang? Kalau yang ini kan sampai dia ke gap beberapa kali sama aku kan Mbak. Ke gap beberapa kali, terus habis itu kayak dia juga ngeles, terus habis itu dia kayak yang terakhir itu kan yang sampai main tangan itu kayak wow, kayak aku diapain itu? Ditampar di depan teman-temannya. Oh my god. Bangsat banget. Anjir. Terus kamu ngapain gitu? Ya nangis Mbak. Cuma bisa nangis. Iya nangis. Iya sih. Nangis ya. Terus aku pulang ke kos. Langsung putus saat itu juga. Iya. Tapi aku putusnya lewat chat. Soalnya aku udah nggak bisa berkata-kata kan. Langsung kayak kaget kan, langsung banget. Terus habis itu langsung aku pulang. Terus aku bilang nggak putus aja. Terus ya udah iyain. Dan kayak yang ini boleh ngomong kasar gak sih? Silahkan, aman. Dan yang lebih anjingnya itu ya Mbak ya kayak pernah kan dia itu yang pas aku minta ketemu, ya gimana sih kayak cewek kan pasti kangenan banget kan Mbak. Apalagi aku kangen banget Mbak. Terus abis itu kayak aku minta ketemu itu dia tuh nggak bisa. Dia bilangnya mau futsal kan, mau futsal. Abis itu aku tanya ke temannya kan lewat Instagram, katanya nggak ada jadwal futsal toh. Terus abis itu aku telepon dia nggak ngangkat. Pasan aku kayak udah stres banget kan Mbak ya. Kayak cewek udah kangen banget pasti kayak uring-uringan gitu loh Mbak. Moodnya pasti langsung naik turun kan. Terus aku keluar pasan. Pas keluar kan jalan-jalan sama temanku itu. Nggak tahu kenapa ya kayak ya aku langsung dilihat gitu loh Mbak. Depanku pas di lampu merah aku pokoknya hafal banget. Hafal banget sama helm, sama plat motornya juga, sama jaketnya juga. Di situ. Iya, dia di depanku pas. Abis itu dia boncengan sama cewek kan. Kayak aku kan kayak pernah lihat gitu kan. Apa mungkin temannya minjem ya. Terus aku foto kan. Tapi ini kayak udah pawakannya tuh udah dia banget gitu loh Mbak. Terus aku kirim ke dia. Katanya kamu futsal kok keluar sama cewek, aku bilang gitu kan. Terus kayak dia, ya emang aku futsal itu habis nganterin temanku gini-gini. Oh iya. Tapi masih percaya kamu? Enggak, cuma aku iyain aja Mbak. Soalnya kayak percuma gitu loh memperpanjang. Aku tuh nggak suka debat sebenarnya Mbak. Kayak ya udahlah kalau kamu emang bilang enggak ya udah enggak, kalau emang iya ya udah iya, kayak aku nggak mau memperpanjang gitu loh Mbak. Cuma kalau aku udah nggak kuat baru aku keluarin semuanya. Aku kayak gitu sih. Ya itu. Berarti pas waktu di akhir itu kamu keluarin semua apa langsung putus? Aku keluarin dulu habis itu putus. Dan dia cuma menjawab iya. Iya. Terus ya Mbak, aku kayak nggak habis pikir, sempetnya ya pas akan pernah kan ngegap HP-nya dia kan. Sempetnya kayak dia itu masih belain cewek itu kan cuttingnya dia di fakultas dia kan. Kayak anjing banget Mbak, aku sampai sakit hati banget. Dia bilang gini loh Mbak, kan aku chat kan, kayak aku nggak terima gitu loh. Soalnya si cewek ini tuh kayak tiba-tiba pap gitu loh, papnya pun gitu kan. Sarah berarti? Iya. Wah gila ini. Terus habis itu kan aku chat nih si cewek, Mbak kamu ini siapanya si ini ya, aku bilang gitu kan. Terus dia balas gini, kamu siapa, dia bilang gitu.
aku pacarnya, aku bilang gitu kan. Terus habis itu dia bilang, hah, masa sih si ini punya pacar, orang dia lo deketin aku, dia bilang gitu. Oh iya ta. Terus habis itu si cewek ini chat sama cowokku, dia bilang gini, si ini loh ngaku jadi pacar kamu, dia bilang. Terus si cowok ini, cowokku mantan, salah. Dia telepon aku kayak, kamu ngapain sih ngechat gini, kamu tuh nggak ngehargain aku tuh deketin dia cuma buat cari nilai gini dia bilang gitu. Alah, klasik, aku bilang gitu kan, klasik kamu kayak gitu. Terus dia bilang gini, emang kita pernah pacaran, dia bilang gitu mbak ke aku. Terus anjing, terus kamu ngapain nembak aku, anjing, kamu ngapain jing, ya ampun, kayak wah bangsat banget gitu ya rasanya jatuh cinta pada orang yang salah. Bener-bener mbak, aku langsung kayak sumpah ya mbak, aku setelah sama cowok ini ya mbak, aku bener-bener nggak berani deket sama cowok sampai sekarang. Itu 2019 ya. Sekarang 2021. Anjir. Sumpah aku sampai sebenarnya ada yang mau deketin mbak, sampai aku bilang gini mbak, kamu nggak usah deketin aku nggak berani jamin aku bakalan suka sama kamu. Jadi daripada kamu sakit hati sendiri, mending kamu nggak usah deketin aku. Aku penasaran nih, alasan kamu nggak mau dideketin tuh apa karena kamu merasa tidak pantas dideketin atau karena kamu belum berdamai sama keadaan yang lalu? Kayaknya sih mbak, aku lebih ke belum bisa berdamai. Kamu masih berada di masa itu berarti rasanya. Sakitnya masih kerasa. Iya. Jadi kayak ke trauma gitu loh mbak. Kayak gitu sih. Aku pengen nangis, bangsa. Sialan. Coba bangsat kamu tangisin anjir. Enggak lah. Emang udah nangis cuy ini, sumpah asli. Matanya udah merah. Sialan. Kamu masih sayang sama dia? Enggak lah, gila. Bukan sayang sih mbak, kayak pengen kayak tau nggak sih mbak, kayak pengen ngeledakin lagi gitu mbak, tapi yang lebih wah, kayak tahu nggak caranya? Enggak. Dengan kamu jadi lebih baik. Iya sih, bener. Klasik banget anjir. Tapi emang iya loh. Iya. Aku merasa ketika aku nggak usah aku perlihatkan ke dia ya, ketika aku anggapnya patah hati gitu ya. Patah hati, aku pengen perlihatkan bahwa aku sekarang bahagia tanpa kamu gitu loh. Entah dengan cara apapun, kadang aku kayak wes bangga loh dengan terus teman-temannya udah ngeh gitu ke aku, anjir aku berhasil guys. Udah ngeh kalau aku itu udah berhasil, udah bahagia gitu loh. Aku pernah sih mbak, sampai aku pernah ya, aku nggak tahu itu aku ambil foto dari Pinterest kan, sampai dia tuh komen gini di Instagram, wah cowok baru nih. Terus aku balas, iyalah masa kayak kamu, dia tuh lebih baik daripada kamu. Aku sampai ya Allah, aku alay nggak ya aku balas kayak gini, aku sampai bilang gitu mbak. Tapi terus habis itu dia, oh iya semoga langgeng ya dia sama Nina. Iyalah langgeng terus lah, masa sama kayak kamu. Aku bilang gitu, aku nyakitin nggak ya? Iya, tapi aku kayak mikir, kayak aku nyakitin nggak ya bilang kayak gini. Aku tuh kayak gitu loh mbak, kadang tuh kayak udah kelepasan, terus mikir lagi, aku nyakitin nggak ya sama orang ini. Aku kayak takut gitu loh mbak. Terus nanti nggak tahu kapan pasti aku kayak dapat balasan dari aku omongin kayak gini gitu loh mbak. Kayak ya udahlah. Tapi namanya omongan nggak bisa tarik, ya wes nggak apa-apa. Iya, buat kita belajar aja. Iya. Berarti kalau besok sama dia jangan ngomong gini lagi aja gitu. Iya, tapi kan dulu sebenarnya nggak usah memperlihatkan kamu bahagia dengan orang lain kalau menurutku sih. Cukup kamu bahagia dengan dirimu sendiri yang sekarang. Entah kamu dulu mahasiswa yang biasa, sekarang kamu jadi mahasiswa kesayangan dosen atau apa, itu prestasi besar loh menurutku. Iya sih. Dia lihat, anjir mantanku di PE pinter kayak gitu kan. Ya buat apa? Tapi mbak, iya kalau dia ngakuin aku mantan, orang pacar aku aja jadi pacar nggak diakuin, apalagi mantan mbak, gila aja. Memang bangsat sialan. Nggak usah minta dianggap dia lah, nggak penting. Emang nggak penting mbak. Buat pelajaran aja orang kayak gitu. Nggak ngaruh sih. Kayak apa? Kayak aku jadi kayak mikir gini loh mbak. Kayak dulu tuh aku bener-bener kayak lembek banget gitu loh mbak. Kayak dia nyuruh aku ini kayak dia berasa jadi bos. Menurutku sih pas aku pacaran sih. Hubungannya dominan di salah satu. Bener. Kayak aku bener-bener kayak nurut banget sama dia. Dia mau kayak aku kayak gini, oke. Kamu pernah disuruh kurus? Disuruh apa? Kurus. Pernah. Aduh, tidak menghargai. Pernah mbak, ya ampun. Dia kayak bilang gini, kamu itu sebenarnya udah bagus. Bagus apa? Aku bilang gitu kan. Ya kamu bagus, cuma kamu itu ayolah olahraga, dia bilang gitu. Kurusin lah itu badan kamu, dia bilang gitu. Terus aku, loh
kan ini badan aku. Terus aku bilang, kamu malu tak? Aku bilang gitu. Kalau kamu malu, ngapain kamu pacarin aku bilang gitu kan. Kamu bilang dari awal aja, nggak usah sampai yang udah berbulan-bulan gini, aku bilang gitu kan. Terus kayak dia, ya nggak malu aja sih, cuma kalau ketemu temanku di tongkrongan ya pikir sendirilah. Oh my god. Wah, kayak oh iya, aku bilang gitu, iya. Aku itu sama statement kayak gitu tuh bukannya aku gimana ya, kayak aku nggak suka kan statement itu ya. Tapi kalau kamu seumpama sekarang kamu berisi gitu ya, tapi aku merasa kamu nggak oversize banget sih. Andai kata pasangan bilang, ayo olahraga biar kamu lebih sehat, kadang badannya gemuk nggak bagus. Kalau kayak gitu lebih terima daripada kurus. Kalau kurus itu lebih ke arah biar terlihat bagus toh. Kalau sehat kan kurus nggak pun yang penting sehat toh. Iya sih, benar-benar Mbak. Nah, iya. Emang sih kalau kurus itu kayak lebih ke body shaming gitu nggak sih Mbak? Kalau dia walaupun niatnya ke situ, cuma kalau bilangnya biar kamu lebih sehat, maybe. Iya, kamu cara bisa penyampaiannya yang salah ya Mbak ya, kata-katanya yang kurang. Tapi emang dia kayaknya nggak pati mikir sih. Iya, Mbak. Ya, Dia gitu kakak lah, Mbak. tingkatmu atau sepantaran? Enggak sih, seangkatan. Oh iya sama sih ya, pemikirannya masih sama ya. Belum terlalu dapat pelajaran hidup yang banyak. Iya, tapi kayak aku yang malah dapat pelajaran dari dia. Kenapa? Iya sih. banget. Iya. Cuma kamu jatuhnya sekarang sulit, Iya. tapi pasti berdamai sih. Tapi tadi kan kamu bilang kalau ini di luar kamera ya guys. Tadi dia cerita kalau dia takut menikah. Iya, benar Mbak. Tapi emang itu Mbak, alasanku kayak salah satu alasan sih. Aku kayak takut menikah itu yaitu karena masa laluku. Terus karena aku lihat dari lingkunganku ya Mbak ya, kayak banyak di lingkunganku itu, di keluargaku sendiri. Orang tuaku tuh kayak gitu. Kayak gitu tuh apa tuh aku nggak tahu. Kayak mereka itu kayak nggak mereka tuh nggak pisah, cuma berantem terus tiap hari Mbak. Terus kayak gimana ya, kayak ayahku tuh kayak selalu jadi kayak kalahan gitu loh Mbak. Ibuku tuh gila Mbak, emosiannya tuh sampai aku tuh pernah Mbak ya, aku tuh nggak tahu ya, aku tuh dari kecil nggak pernah deket sama ibu kan, soalnya kan ditinggal ke luar negeri gitu. Jadi aku tuh deketnya sama ayah. Sampai sekarang pun aku ketemu ibu tuh cuma berapa tahun ya, cuma 2 tahun dari umur 2 tahun dari kemarin, dari hari ini. Iya, ibuku pulang tuh pokoknya tahun 2018. Ibuku pulang, terus berangkat lagi 19 Desember. Iya, baru 2 tahun kan? Setahun apa 2 tahun ya? 2 tahun jalan guys. Iya, 2 tahun jalan. Itu aku baru bener-bener kayak tatap muka gitu loh Mbak sama ibuku. Tapi kayak nggak ada feel sama sekali, kayak nggak ada kasih sayang antara ibu dan anak. Kayak aku ngerasa ya ampun. Jadi di rumah itu kayak ya udah isinya cuma makan, lihat TV bareng, habis itu ya udah ke kamar masing-masing. Kalau enggak kayak ibuku kayak HP-an gitu kan Mbak. Jadi kayak aku tuh kayak mau cerita-cerita, sebenarnya aku tuh pengen Mbak kayak deket gitu loh sama ibu. Kayak mau setiap aku mau cerita tuh kayak ibuku langsung main HP gitu loh Mbak. Dan itu pun kayak buat aku langsung, wah aku tuh kayak pengen gitu loh, masa sih dia nggak pengen sih deket sama anaknya sendiri gitu loh. Ya udah kayak gitu, terus kayak sering-sering berantem sama ayahku gara-gara kan ibuku dulu pernah gitu juga, pernah selingkuh juga kan. Dibahas terus sampai sekarang? Enggak dibahas sih, cuma soalnya kayak ayahku itu kayak ya udah kayak orangnya tuh kayak sabar gitu loh Mbak, ya udah diterima aja gitu loh Mbak. Udah ketahuan kan sama ayahku, cuma kayak ya udahlah kan udah nggak berhubungan lagi. Wes aman, selesai terus. Tapi kan ayahku kan gaptek kan nggak tahu. Ternyata dilakuin lagi. Iya. Tapi kan kayak aku mau ngomong kayak takut gitu loh Mbak. Sebenarnya aku tahu, cuma kayak takut gitu loh. Kasian kan sama ayahku. Kayak udah diinjek-injek banget sama ibuku tuh Mbak. Terus kayak aku jadi gimana ya? Gak tega ya? Iya. Susah aku. Makanya kayak aku jadi mikir gitu loh. Aduh, aku sanggup nggak ya? Aku jadi kayak trauma, nggak pengen nikah gitu-gitu. Terus kayak lihat keluarganya mbakku itu kayak, aduh, benar-benar mbakku tuh dikekang Mbak sama suaminya itu kayak nggak boleh kerja lah. Cuma kayak main di tetangga aja itu kadang boleh, kadang nggak itu Mbak. Kayak
wah benar-benar kayak ya? hidupnya mbakku benar-benar diambil alih kayak meskipun udah suami istri ya kayak ya udah dirimu gitu loh mbak menurutku kayak yang penting itu kayak suami ngelakuin kewajibannya, istri ngelakuin kewajibannya gitu loh. Yang penting kayak jangan sampai kamu ngebatasin gitu loh, ngebatasin hak sama kewajibannya gitu aja sih menurutku. Cuma kalau di keluarganya mbakku tuh sampai ya aku sampai kasihan gitu loh mbak, sampai mbakku tuh kayak sering curhat banget gitu loh mbak ke aku. Kayak Makanya kamu takut menikah karena dari orang-orang terdekatmu sudah iya. broken anjir. sudah jelek duluan. Benar. Gak harmonis maksudnya. Iya. Tapi kan ya kalau aku punya saran ke kamu tentang ketakutan kamu menikah, nggak apa-apa sekarang kamu takut. Ya sih kan kita nggak tahu ya ke depannya. Nggak tahu ke depan, Iya, ya, betul. tapi ada saat mungkin kamu bakal jatuh cinta sama cowok mungkin. Dan itu yang poin pentingnya di kamu dari pelajaran-pelajaran hidupmu sama pelajaran pasanganmu yang lalu itu tanyain dulu apa semuanya itu perjelas keluargaku kayak gini, aku pengennya kayak gini. Kalau kamu semua dari komunikasi aja wes. Iya. Ketika komunikasi dia udah nggak bisa berarti no. Selama dari menghargai juga nggak bisa berarti no. Kalau aku sih yang paling penting komunikasi sama menghargai ya. Kalau udah itu ada itu aman. Ketika kamu komunikasi dapet pasti aman. Kamu semua kemana-mana juga aman gitu loh. Kalau komunikasinya dapet tuh percaya ya jatuhnya. Iya sih, iya kebanyakan gitu sih mbak. Karena terjaga komunikasinya. Ya kalau tapi udah nyari orang kayak gitu ya juga nggak asal orang juga. Iya benar. Setiap ya, kalau hidupnya kan pasti. Iya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kamu nikmatin aja masa-masa nggak pengen nikah dulu. Iya. Kan kita juga nggak tahu sih mbak. Kayak mungkin ya di umurku yang sekarang kayak pikirannya masih kayak gitulah. Kayak mungkin kata orang kayak lebay, bocil banget gitu loh mbak. Kayak nggak pengen nikah apa sih? Kamu nggak pengen nikah gini. Tapi kan kita kan nggak tahu kan kayak ada alasan lah dibaliknya gitu loh mbak. Tapi kan orang-orang kayak selalu ngapain sih pas nanti nikah duluan kayak gini. Kamu tuh nggak tahu apa yang dirasain kayak gitu loh mbak. Tapi kan kita juga nggak tahu kan beberapa tahun lagi mungkin kan pikiran orang kan pasti berubah kayak gitu sih. Tapi juga janji lisan sih. Iya benar. Cuma pemikiran kamu ya nggak apa-apa kamu share ke orang-orang. Tapi kamu nggak juga kayak dari pengalaman kamu kan juga walaupun kamu gak cerita semuanya, tapi ada intro yang buat kamu kayak gitu loh. Jadi nggak ngejudge kamu. Iya benar. Soalnya omongan-omongan kayak gitu emang aku juga masalah nikah itu juga hak orang gitu loh. Iya. Aku makanya kalau denger kayak gitu juga nggak apa-apa ya. Itu hidup kamu. Wong ketika kamu nikah daripada broken mendingan nggak usah toh. Iya benar mbak. Terus kayak ya kita emang nggak bisa sih ngerubah pikiran orang lama ya. Orang dulu tuh nggak bisa ya. Aku tuh paling benci gitu sih. Yang tadi kan kita udah cerita sih. Ya itu aku paling benci itu sama ya udah lingkungan keluarga itu loh mbak. Kayak bener-bener kayak memaksa gitu loh mbak. Kan masku sama mbakku kan emang nikah dulu kan mbak ya. Itu kayak emang aku nggak tahu ya itu udah rencana mereka atau gimana aku nggak tahu. Emang nikah duluan sebelum kerja kan mbak. Kayak lulus kuliah langsung nikah gitu loh mbak. Jadi kayak saudara-saudaraku tuh kayak jadi patokan gitu loh mbak. Ngejudge-nya gitu. Iya, jadi kayak semua itu langsung lari ke aku gini. Abis lulus nikah. Iya, terus langsung bilang gini loh, kamu ya pokoknya kayak langsung dituntut gitu loh mbak. Kayak aku langsung, hah apa sih kok tiba-tiba kayak gini gitu loh mbak. Kayak pasti kayak aku punya pikiran pasti bakalan kerja. Cuma kan kita nggak tahu dapat kerjaan kapan. Kan tergantung usaha kita kan, usaha sama doanya kita. Terus langsung keluarga aku tuh kayak gini, kamu pokoknya jangan sampai kayak mbakmu, kayak masmu ya. Kamu habis lulus kuliah langsung nikah, ntar punya anak, jadi nggak bisa kerja. Harusnya kamu tuh kayak nyenengin orang tua kamu dulu lah. Kamu harus kayak balikin lah, bukan kasarannya balikin lah apa yang dikeluarin orang tuamu gitu loh mbak. Terus aku mikir, loh kenapa harus aku balikin? Pasti nanti aku ngasih, nggak perlu kayak bahasa kasarannya tuh balikin gitu loh. Berarti orang tuaku kalau kasarannya balikin, orang tua nggak ikhlas lah ngebiayain aku selama ini, aku bilang itu kan. Terus kayak mereka, ya bukan gitu maksudnya kan, kamu kan harusnya ngasih. Masa sih anak udah dibesarin sampai sekarang sampai kuliah tinggi-tinggi, pendidikan tinggi-tinggi, tapi nggak pernah ngasih apa-apa ke orang tua.